Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita merayakan hari ini hari Pentakosta di mana Roh Kudus hadir bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih buat pagi hari ini kami ada lagi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami ada, kami sehat, kami diberkati semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan mengirim Roh Kudus bagi kami untuk menolong kami, menopang kami, melewati hari-hari kami. Kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami, ada Roh Kudus yang hadir, menolong, menghibur, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah pagi hari ini dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita mau naikkan syukur kita mau bawa semua ucapan syukur kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, mari nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus hadir buat kita, Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menolong kita, menguatkan kita, membimbing kita setiap hari. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Bawalah
jalan. Nyanyikan dengan lebih sungguh dari dalam hati kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam amin amin. Simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus dengan lebih sungguh. Tanganku Roh Kudus, amin Tuhan, haleluya. Setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, naikkan syukurmu, haleluya. Indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Dengan lebih sungguh katakan, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kudus nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, haleluya, haleluya.
Sekali lagi katakan kudus, kudus, haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Amin, 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 haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang. Haleluya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Sekali lagi katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Puji Tuhan, nama yang memberi kita kemenangan hanya nama Yesus. Dan nama Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia hadir dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara lewat Roh Kudus-Nya yang dicurahkan bagi kita. Kita mau katakan pagi hari ini, Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Kita perlu Roh Kudus setiap hari, menolong kita, memegang tangan kita, membimbing kita melewati hari-hari yang harus kita lewati. Mari katakan dengan sungguh, angkat hatimu kepada Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, peganglah tanganku. Peganglah tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Kau pembimbingku. Roh Kudus, Kau pembimbingku setiap hari. Roh Kudus, Kau penopang hidupku. Penopang hidupku. Roh Kudus, Kau terang di hatiku. Kau terang di hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi, Roh Kudus, ku perlu Engkau. Engkau tiap hari. Haleluya. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau pembimbing kami. Pegang tangan kami Tuhan, melewati hari-hari yang harus kami lalui. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ungkapkan dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari.
Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau Roh Kudus menolong kami, menopang kami. Nyanyikan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, haleluya, ku perlu Engkau tiap hari. Dimanapun Engkau memuji Tuhan saat ini, Dia hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Engkau tiap, haleluya, Roh Kudus, Kau pegang tanganku, haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku perlu Engkau. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari, amin. Roh Kudus, Kau pegang tanganku, haleluya. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Seluruh jemaat, mari silakan nyanyikan pujian ini dengan satu kerinduan. Benar-benar nyatakan kepada Dia bahwa Engkau membutuhkan Dia. Engkau membutuhkan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan terus menopang hidup kita. Ku mengasihimu, Roh Kudus, Kudus, ku mengasihimu. Demikian Tuhan ungkapan hati kami pada pagi hari ini. Karena kami sesungguh-sungguhnya tidak bisa jalan sendiri. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semarak dengan dosa, kuasa kegelapan bekerja begitu luar biasa, mencoba menyesatkan kami, mencoba mempengaruhi kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, memimpin kami, menolong kami, menyertai kami dalam setiap waktu dan saat hidup kami, supaya kami boleh senantiasa berada di dalam kehendak Bapa. Kami berada di dalam rencana Bapa, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih Tuhan, karena itu juga pada pagi hari ini kalau kami beribadah, kami mengucap syukur, tapi kami pun juga memerlukan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, itu yang akan menjadi penopang kami, itu yang akan menuntun kami, itu yang menjadi pelita kami, supaya kami tidak tersesat di dalam tengah jalan dunia ini. Terima kasih Bapa, urapilah kami semua, jemaat-Mu yang hadir di dalam rumah-rumah mereka masing-masing dalam ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengurapi. Dan demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar bukan dari hasil pemikiran manusia, tetapi datang daripada Tuhan yang akan memberkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya, supaya kami boleh pulang, kami boleh kembali setelah selesai ibadah ini dengan sukacita, kekuatan daripada Tuhan.
bahwa Yesus Tuhan hadir dalam kami lewat Roh Kudus-Nya yang akan menyertai dan menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Demikianlah doa kami Bapa. Kami mohon semua ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu semua berada. Siapapun yang mendengarkan akan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita bersama-sama menyadari bahwa hari ini kita ada beribadah untuk satu hari yang istimewa. Peringatan tercurahnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita akan bersama-sama membuka kitab Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Mari kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan semua yang di rumah harap mengikutinya dengan membuka Alkitab saudara masing-masing. Hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejadian lebih kurang 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem, di sebuah bangunan di mana para rasul itu berkumpul untuk menantikan janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada. Kita memperingati akan peristiwa yang luar biasa itu. Kita memperingati, artinya bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Bahwa peristiwa ini adalah bagian dari sejarah manusia, sejarah dunia, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Dengan segala bukti-bukti yang ada, saksi-saksi, maupun juga peristiwa-peristiwa sampai sekarang, di mana Roh Kudus ikut bekerja di dalamnya, menyatakan akan
bagaimana kuasa anugerah kasih daripada Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Bagaimana Roh Kudus menuntun pekerjaan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menuntun dan melindungi gereja-gerejanya. Itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah penggenapan daripada apa yang dijanjikan Tuhan lebih kurang 800 tahun sebelum peristiwa yang kita peringati hari ini terjadi. 800 tahun sebelum peristiwa itu terjadi yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Mari kita akan sama-sama membuka kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 dan ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Nabi Yoel menubuatkan akan peristiwa yang sekarang kita peringati 800 tahun sebelum terjadi. Dan itu terjadi sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan Nabi Yoel. Yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum ia disalibkan. Beberapa waktu sebelum ia disalibkan. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Bapak Ibu bisa melihat dan Bapak Ibu bisa membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ia akan pulang ke surga. Dan ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya piatu. Ia tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tetapi ia akan mengirimkan penolong lain. Penolong lain yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri yang dicurahkan pada saat murid-murid menantikan di ruang atas di kota Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, peristiwa ini membuat dunia tercengang. Membuat orang-orang yang ada pada saat itu di sekitar tempat itu, tak kala Roh Kudus dicurahkan, ada keajaiban-keajaiban terjadi. Di antara mereka menyaksikan peristiwa itu, mendengar suara yang luar biasa. Sehingga menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar tempat di mana murid-murid berkumpul dan berdoa bersama-sama. Dan mereka melihat, bukan hanya mendengar suara yang luar biasa, tetapi mereka melihat ada seperti lidah api yang turun dari surga. Dan lebih lagi, saudara-saudara, orang-orang yang ada yang berkumpul di sekitar tempat itu mendengar akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Ini satu kejadian yang luar biasa. Padahal seperti dikatakan bahwa semua rasul-rasul itu adalah orang Galilea. Dan bagaimana mungkin rasul-rasul itu bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Saudara, kalau saudara meneliti, saudara membaca di dalam Alkitab dikatakan itu kurang lebih ada 15 bahasa. Ada 15 bahasa yang didengar oleh orang-orang yang ada. Jadi artinya orang-orang yang ada pada saat itu kira-kira juga dari 15 bangsa. 15 suku dan bahasa mereka masing-masing. Dan mereka mendengar apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Walaupun mereka orang Galilea, tetapi mereka bisa mengatakan perkataan-perkataan tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran Tuhan yang mereka dengar dalam bahasa mereka, sehingga mereka mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul pada saat itu. Itu satu keajaiban yang luar biasa. Itu satu kejadian yang luar biasa.
mujizat terjadi. Bahkan mujizat yang terjadi pada saat itu diiringi dengan mujizat yang lain. Dan sekali waktu Bapak Petrus menyampaikan peristiwa itu, di dalam peristiwa itu, saudara-saudara, kita melihat akan pekerjaan daripada Roh Kudus. Ada 3.000 orang bertobat sekaligus pada saat itu. Betapa ajaibnya. Ajaib, ajaib, dan ajaib. Memang saudara-saudaraku, itu peristiwa yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Dan memang itu adalah perjanjian awal daripada semua era baru daripada kehidupan umat manusia. Era baru dari kehidupan manusia diawali dengan hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan manusia. Awal tercurahnya Roh Kudus bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam dunia pada sebelum Roh Kudus hadir, tidak. Tetapi bahwa saat Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah umat manusia, diawali kejadian di kota Yerusalem, di sebuah tempat di mana murid-murid berkumpul, adalah babak baru daripada kehidupan manusia. Kenapa? Karena saat itu, mulai detik itu, Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan terus beracara sampai hari ini, sampai daripada akhir dunia ini. Dia ada di tengah-tengah umat manusia. Dia hadir di tengah-tengah umat manusia. Dia hadir di saat saudara sekarang beribadah. Sekalipun kita tidak berkumpul dalam satu ruangan, saya percaya dia ada bersama saya di sini dengan seluruh teman-teman yang melayani. Tapi dia pun ada di sana, di tengah-tengah saudara-saudara yang berkumpul. Sekalipun engkau berkumpul di ruangan, di tengah-tengah rumah engkau masing-masing. Tapi ia ada, dia hadir. Dia ada dan dia berbicara kepada saudara. Sekalipun saya tidak bisa melihat, tapi Roh Kudus melihat saudara dan semua yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, itu adalah sebetulnya satu abad baru bagi umat manusia. Dia ada dan dia hadir. Bukan pada saat saudara-saudara berkumpul saja, tetapi dia hadir di mana-mana karena dia maha hadir. Dia hadir di tengah umat manusia, dia beracara di seluruh dunia. Dia beracara dengan ciptaan yang Tuhan ciptakan. Dia beracara dalam setiap pemerintahan. Dia beracara pada setiap keadaan dunia ini. Dia ada, dia hadir, dia campur tangan. Sebagai firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja sama di tengah-tengah segala kejadian yang ada, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu fakta. Seharusnya babak baru daripada umat manusia diawali daripada kejadian itu sampai sekarang. Seharusnya seluruh kehidupan manusia selalu harus berinteraksi dengan dia dan menyadari betul bahwa ada Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Terlebih bagi anak-anak Tuhan yang dikatakan bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hati daripada setiap anak-anak Tuhan. Tinggal dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Artinya itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Maha Hadir. Saudaraku, dimanapun engkau ada, mata Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Bukan hanya tahu apa yang kau lakukan, dia tahu sekalipun di dalam hatimu menyembunyikan sesuatu. Tapi heran, pada hari-hari ini ada peristiwa mengenai COVID. Orang takut. Di mana-mana orang takut. Sekalipun di dalam rumah orang takut. Seperti COVID itu hadir di mana-mana. Padahal COVID adalah adalah satu penyakit
yang hadir, dia tidak maha hadir. Seperti Tuhan Yesus. Tapi orang takut dengan COVID. Orang tidak takut dengan Tuhan. Orang lebih takut dengan COVID. Lihat semua orang merasa ketakutan. Heran. Tapi tuh orang tidak takut dengan Tuhan. Yang maha hadir. Yang sesungguh-sungguhnya maha hadir. COVID tidak maha hadir. Memang dia bisa ada di mana-mana. Karena memang itu virus yang menyebar. Kita tidak tahu di mana itu virus. Tapi dia tidak maha hadir. Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya maha hadir. Dan seharusnya dan selayaknya orang lebih takut dengan Tuhan daripada dengan COVID. Tapi kenyataan dan fakta, manusia lebih takut dengan COVID. Dari pemerintahan, orang-orang kaya, orang-orang sampai yang sederhana, semua ketakutan dengan COVID. Sehingga mereka harus hati-hati. Tapi orang tidak pernah takut kalau berbuat dosa. Ada Tuhan yang maha hadir yang melihat. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut dengan dusta. Sekalipun ada Tuhan yang maha hadir di dalam hatinya. Orang-orang tidak takut dengan penipuan sekalipun Tuhan tahu apa yang ia perbuat. Orang-orang Kristen seringkali berpura-pura. Padahal Tuhan tahu apa kepura-puraan. Pendeta tidak tahu. Tapi Roh Kudus tahu, Roh Kudus hadir. Oleh karena itu hentikan segala kepura-puraan. Tuhan maha hadir. Roh Kudus maha hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berkata sesuai dengan firman Tuhan bahwa Dia Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup manusia. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia maha hadir. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekali-kali Ia tidak meninggalkan orang-orang yang percaya. Dan tidak akan membiarkan orang-orang percaya. Oleh karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini dalam memperingati akan hari tercurahnya Roh Kudus, kita benar-benar harus menyadari, kita benar-benar harus mengerti arti kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia ikut beracara, dia ikut campur tangan, dia menuntun, dia memimpin, dia menyertai, dia mengajar, dia melindungi. Bahkan membawa saudara kepada segala kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukti daripada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia sampai hari ini. Ada banyak sekali bukti-bukti bahwa Dia ada Tuhan yang maha hadir. Kita bisa melihat dari ciptaan-ciptaan yang ada yang Tuhan sekarang ini terus-menerus berjalan sesuai dengan rencana daripada Tuhan semula. Matahari tidak pernah bergeser, bulan tidak pernah berubah. Semua pada tempatnya kalau Tuhan semua bisa berubah. Itu Tuhan tidak bekerja, tetapi kita melihat semua terkendali. Itu adalah karya Tuhan. Roh Kudus hadir di alam semesta. Dalam kehidupan manusia, terlebih dalam kehidupan tiap-tiap pribadi anak Tuhan dan gereja Tuhan. Nah, bukti daripada Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia, terlebih di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan dan pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan. Gereja Tuhan sampai hari ini bisa bertahan dan terus ada. Menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah tekanan. Sekalipun di tengah-tengah akan teroris-teroris. Tetap Tuhan hadir memelihara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, lewat kehadiran Roh Kudus. Bahkan kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus maha hadir di dalam kehidupan manusia. Ketika orang mendengarkan berita firman Tuhan, ketika orang mendengarkan berita Injil lewat media sosial, orangnya tidak nampak.
Tetapi ketika firman Tuhan dikumandangkan, diberitakan, saudara-saudaraku, ada jiwa-jiwa yang bertobat, ada jiwa-jiwa yang dijangkau. Bukankah itu karena pekerjaan Tuhan, Roh Kudus melawat mereka? Karena Roh Kudus yang membawa manusia kepada pertobatan, bukan pribadi daripada penginjil, bukan pribadi daripada orang yang memberitakan firman, tetapi ada Roh Kudus yang bekerja. Makanya waktu saya berbicara di sini, di dalam pengurapan daripada Tuhan, Roh Kudus berbicara juga pada siapapun yang mendengar, saudara-saudara yang mendengar yang di rumah, saudara-saudara yang mendengar dimanapun juga, saudara, Roh Kudus bekerja untuk saudara, melawat saudara, karena Dia ingin saudara juga diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, itu bukti-bukti yang luar biasa. Oleh karena itu, lewat peringatan hari Pentakosta hari ini, saudara-saudara, saya tidak mau bahwa jemaat semuanya hanya menjadi penonton daripada dan hanya memperingati daripada peristiwa besar yang penuh mukjizat, yang penuh keajaiban. Janji Tuhan dinyatakan, janji Tuhan dibuktikan bahwa Dia ada dan Dia tidak pernah meninggalkan manusia ciptaannya. Saya rindu supaya jemaat jangan hanya jadi penonton, memperingati hari ini dalam ibadah, selesai pulang masih biasa-biasa saja. Tidak ada menikmati akan janji Tuhan. Tidak ada menikmati akan apa yang dikaruniakan lewat Roh-Nya yang kudus itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa naifnya kalau hari ini kita memperingati, dan kita hanya memperingati tapi tidak menikmati janji-janji Tuhan. Saudaraku, saya rindu sekali agar supaya pada hari ini, tak kala saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, marilah saudara meminta kepada Tuhan agar janji Tuhan, karunia-karunia itu diberikan kepada saudara dan saya, kepada gereja Tuhan secara utuh. Agar kehidupan kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak suam-suam kuku, tetapi menjadi gereja dan anak-anak Tuhan yang dibakar oleh api Roh Kudus, yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, bergelora menyuarakan Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa ini janji diberikan kepada kita, seperti kenyataan dan fakta yang diterima oleh murid-murid ketika mereka menerima janji yang Tuhan berikan itu. Ada semangat yang bergelora membakar hati mereka, membakar jiwa mereka, dan mereka bersaksi dan bersaksi dan bersaksi. 3.000 orang bertobat pada saat itu. Luar biasa. Dan saya rindu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita minta kata Rasul Paulus. Rasul Paulus menekankan, usahakan mendapatkan karunia-karunia yang dibutuhkan, yang dijanjikan Tuhan itu untuk melengkapi jemaat Tuhan dalam misi pelayanan, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu urapan Roh Kudus, kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tidak mungkin kita bisa tahan, tidak mungkin kita bisa bersaksi dan menjadi efektif tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tanpa kita memberikan diri kita sepenuhnya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup penuh Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau hidup di dalam Roh. Artinya kita hidup di dalam Roh Kudus. Hidup kita tidak nampak, tapi Roh Kudus yang berkarya melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui hidup kita. Orang-orang melihat bahwa Roh Kudus, Tuhan, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dan menyatakan diri di dalam semua yang dijanjikannya. Wahai jemaat yang dikasihi Tuhan dan siapapun saudara yang mendengarkan. Janji ini bukan hanya untuk rasul-rasul saja. Untuk pendeta-pendeta, tidak. Tapi janji ini seperti yang dikatakan oleh Yoel,
pasal 2 tadi yang kita baca adalah untuk semua mereka. Semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali. Tidak ada gender. Laki-laki, perempuan. Dari anak-anak sampai orang tua. Janji ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Bahwa kejadian lebih kurang 2000 tahun lalu di kota Yerusalem. Di sebuah bangunan di mana rasul-rasul berkumpul. Itu adalah awal. Yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Awal. Hari-hari itu dicurahkan seperti yang Petrus katakan. Bukan hari-hari yang dimaksudkan sampai hari ini. Awal, itu adalah awal pencurahan Roh Kudus yang terus bekerja sejak saat itu, campur tangan Tuhan lewat Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu awal. Tapi janji ini terus berlangsung dan beracara lewat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib menyertai akan anak-anak Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan sampai hari ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini kesempatan di mana kita boleh menikmati dan minta akan karunia-karunia yang kita memang butuhkan. Karunia-karunia itu kita butuhkan. Ada 9 karunia yang Tuhan siapkan. Yang disediakan oleh Roh Kudus untuk kita semua. Melengkapi gereja Tuhan. Dari karunia untuk pengetahuan, hikmat, iman, nubuat, mujizat, kesembuhan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh. Saudara, itu semua karunia disiapkan bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan. Agar di sana ada kehadiran Roh Kudus yang nyata dan real. Rasul Paulus mengatakan, minta, usahakan, dapat karunia-karunia itu. Supaya kesaksian kita menjadi efektif. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini disediakan bagi kita. Jangan hilangkan kesempatan itu. Jangan biarkan kesempatan itu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, saat ini. Minta, usahakan, berdoa, sungguh-sungguh. Agar saudara diperlengkapi dengan karunia-karunia yang ajaib. Agar hidup kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mendapatkan karunia-karunia. Tuhan tahu, gereja kita memerlukan itu. Apa yang Tuhan lihat, saya percaya kalau jemaat semua yang berkumpul pada hari ini di dalam rumah saudara masing-masing meminta, maka saudara, gereja kita akan diperlengkapi dengan karunia-karunia itu. Dan saudara-saudara lainnya yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, saudara pun akan menerima karunia itu sebagaimana yang dibutuhkan oleh setiap pribadi. Karena karunia ini diberikan untuk setiap pribadi. Dari anak-anak sampai orang tua. Tidak peduli siapapun. Ini janji buat kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terlebih lagi, kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Nabi Yoel. Ada seorang rabi. Rabi artinya orang Yahudi. Tapi dia anak Tuhan. Rabi Kimchi. Mengatakan apa yang dinubuatkan Nabi Yoel. Itu seperti sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 2 ayat yang kedua dan 3.
Mari kita baca. Mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal 2, ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan di sini. Maaf. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kalau Yoel mengatakan hari-hari itu, di sini lebih jelas. Dan Rabbi Kimchi itu mengatakan, ini persis seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Kita melihat apa yang dikatakan Yesaya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Apa arti hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir adalah hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudara-saudaraku, kita sudah melihat tanda-tanda yang ada. Lain waktu saya akan sampaikan bagaimana tanda-tanda itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita dikatakan 1 Tesalonika bahwa kita anak-anak terang, kita bukan anak gelap. Kita anak siang, bukan anak malam. Sehingga kita bisa melihat tanda-tanda. Dan tanda-tanda yang ada sudah dan sedang digenapi. Hari Tuhan sedang datang. Tidak lama lagi. Nabi Yefanya menubuatkan bahwa hari Tuhan datang sangat cepat. Bukan kata saya. Saudara bisa membaca itu dalam Yefanya pasal 1. Hari Tuhan datang sangat cepat. Kalau hari ini firman Tuhan menyinggung hal itu. Dan bukan berarti saya mengada-ada, tetapi lihat tanda-tanda yang ada. Bahwa semua akan segera digenapi dengan cepat. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Coba lihat. Karena apa? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir sebelum Tuhan datang dan waktunya segera datang. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ada yang dikatakan juga oleh Nabi Mika persis seperti ini. Dua nabi yang memang berbeda tempat, tetapi mereka satu dalam kata bahwa hari-hari terakhir, saudara, gereja perlu dipersiapkan untuk menuai jiwa-jiwa yang begitu banyak akan segera dituai. Kenapa? Karena pada akhir zaman sebelum Tuhan datang kita tahu bahwa zaman itu zaman yang jahat, di mana penipuan, di mana kepalsuan, di mana dosa merajalela, di mana keadilan tidak ada, di mana kelaparan, di mana bala penyakit. Orang mencoba mencari perlindungan, tapi orang tidak dapat perlindungan, orang tidak dapat keadilan, orang tidak dapat damai sejahtera, orang ketakutan. Mereka tidak bisa mendapatkan dari pemerintah, mereka tidak bisa mendapatkan dari dunia, mereka tidak bisa mendapatkan dari kekayaan, mereka tidak bisa mendapatkan dari kedudukan dan pangkat mereka. Dan mereka jenuh. Apa yang mereka cari? Akhirnya mereka akan lari kepada Tuhan. Dan saat itulah jiwa-jiwa akan dituai. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Mari kita minta agar Tuhan mengurapi kita, memenuhi kita dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita tidak ketinggalan, supaya gereja kita hidup, gereja kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa, menampung jiwa-jiwa yang Tuhan memang persiapkan. Persiapkan diri saudara, persiapkan gereja kita. Mari kita sambut, kita terima akan apa yang Tuhan janjikan, membuat kita menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Rumah Tuhan di atas gunung yang tinggi.
sekalipun dunia kacau balau, sekalipun penderitaan, sekalipun dosa merajalela, tapi Tuhan, rumah Tuhan akan nampak mencerang, menjadi apa yang dicari oleh orang. Sebab hanya di sana, di dalam rumah Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kehadiran Tuhan yang membuat mereka menikmati apa yang mereka cari di dunia ini. Hanya di dalam Kristus Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat dan semua saudara yang mendengarkan, akan renungan firman Tuhan, Roh Kudus kiranya akan mengajar saudara, membuka hati saudara. Sadarilah, mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa memperingati hari ini. Karena Tuhan berkata, hari itu, hari Tuhan datang sangat cepat. Kita berdoa agar kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Mari serahkan diri kita sepenuhnya, seutuhnya di dalam Roh Kudus. Supaya Dia yang menguasai hidup kita. Supaya Dia yang sepenuhnya beracar dalam hidup kita. Dan kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Lewat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Memohon kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus. Ku perlu Engkau setiap hari. Mari musik. Nyatakan dengan sepenuh hati saudara. Minta kepadanya. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, penuhi hidupku, pikiranku, kuasai. Supaya aku tidak berjalan dalam kedaginganku lagi. Tetapi aku ada di dalam Tuhan. Aku hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Aku ada di dalam rencana daripada Tuhan. Menikmati itu. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, pegang tanganku. Demikian Tuhan. Roh Kudus, hibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah menjadi doa kita semua. Kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan supaya Ia menguasai seluruh hidup kita. Serahkan dirimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami yang singkat ini. Kami percaya Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus akan terus berbicara dan beracara dalam kehidupan setiap kami. Mereka yang mendengar dan juga kepada hamba-Mu sendiri Bapa. Biar Engkau berkarya seutuh sepenuhnya, seluas-luasnya. Kuasailah kami semua Tuhan. Dalam setiap langkah kami rindu supaya Engkau Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kami. Karena kami tahu di tengah-tengah dunia yang semakin kejahatan merajalela, hanya Engkau Tuhan yang memberi kami damai, memberi kami penghiburan, memberi kami perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau mendengar setiap jemaat Tuhan yang hadir. Engkau tahu mereka masing-masing. Tuntun mereka dalam keseharian mereka. Walaupun di tengah-tengah wabah COVID yang merajalela, kami tahu dan percaya bahwa Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir menyertai kami. Tuntun kami dengan bijaksana-Mu. Sehingga COVID, pandemi itu tidak akan menyerang kami. Tapi sebaliknya, pandemi itu boleh lewat.
tidak akan menjamah kami. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam keseharian mereka, di rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun Tuhan berkati mereka. Berkati juga mereka yang terus berpartisipasi untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gerejamu. Kami bersyukur Tuhan untuk dukungan jemaat yang telah kami terima. Tuhan memberkati mereka. Memberkati mereka sebagaimana janji-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kami tahu Tuhan memegang kendali dan Tuhan memeliharakan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Selamatkan mereka. Karena mereka mencari kebenaran. Dan kebenaran itu hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati siapapun yang mendengarkan. Berkati juga akan rencana dari pemerintah dalam membuka akan PSBB secara bertahap. Tuhan memberkati seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah. Menolong mereka supaya mereka tidak salah mengambil jalan dan kebijaksanaan. Agar Indonesia boleh segera pulih kembali. Dan pekerjaan Tuhan, janji Tuhan akan dinyatakan. Kami akan menuai jiwa-jiwa di tengah-tengah keadaan sekarang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan semua ini hanya kepadamu Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat. Bila mana mereka ada yang tidak bisa mendengarkan ini karena sakit, Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Bila mana mereka ada dalam masalah-masalah, Roh Kudus akan menolong mereka, menyelesaikan masalah-masalahnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat ada dalam pemeliharaan-Mu. Dan mereka yang mendengarkan firman-Mu juga ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah saat ini. Terimalah berkat. Kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa nanti sore, nanti malam kita berdoa bersama-sama.